1939, Elsie Cooper membangun Hotel Cooper dijadikan tempat singgah oleh pejabat. 1942, hotel ini diambil oleh militer Jepang dan bangunannya diberikan kepada kelompok pemuda yang menjadikannya asrama Menteng 31. 1945, penghuni asrama Menteng 31 terlibat mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. 1974 diresmikanlah menjadi Museum Gedung Juang oleh Presiden Soeharto. Halo guys, sekarang kita udah ada di dalam gedung Juang 45. Nah, di ruangan yang pertama ini terdapat ruang pendahuluan perjuangan. Nah, di sebelah kita ini terdapat ukiran para tokoh-tokoh pejuang. Oke, di sini terdapat penjelasan tentang Menteng 31. Nah, pada masa pendudukan Jepang dan masa pergerakan nasional, gedung ini digunakan sebagai markas para pemuda radikal dalam melancarkan aksi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Asrama ini berfungsi sebagai tempat pendidikan politik bangsa dan pengajarnya tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Subarjo, Muhammad Yamin, dan masih banyak lagi tokoh besar lainnya. Nah, di sini juga ada mini replika di mana upacara setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus yang baru 45 di Rumah Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dan di sini juga ada memorabilia Dr. Soeharto yang pada masa itu merupakan dokter pribadi Bung Karno selama hampir seperempat abad sejak tahun 1946. Nah, di sini juga ada memorabilia tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno. Order of the Asset Angel atau Order Maxiana del Aguila Azteca with Sage merupakan tanda penghormatan sejenis bintang kelas utama diterima oleh Dr. Soeharto pada saat Presiden Meksiko dan Adolf López Nets berkunjung ke Indonesia pada tahun 1962. Nah, di ruangan proklamator ini terdapat marga terbentuknya Pengadilan Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Nah, selanjutnya di sini terdapat peristiwa Front Jakarta Timur pada tanggal 19 November 1945. Nah, di foto pertama ini tampak dengan kelompok komandantes Mega Mulfaire Murni bersama para perwira dengan Cikampek sedang bersiaga. Nah, di foto kedua, anggota TKRS Resimen 6 sedang berjaga di perbatasan Indonesia Belanda di Frontasi. Nah, selanjutnya di sini tersaji perlengkapan tentara pelajar TRIP, Army Recruitment Student. Di sini terdapat senjata anti-trip, tanda kesatuan, surat jabatan, projektil peluru, surat keterangan sehat, baret trip, pataka trip, dan tas kulit. Nah, di sini adalah peristiwa Jogja diserang pasukan payung Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 di jam 6 pagi. Nah, selanjutnya dicatat senjata pasca persetujuan Renville. Setelah persetujuan Renville ditandatangani, gencatan senjata ini dilaksanakan di wilayah perbatasan Indonesia Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian wilayah Sumatera. Nah, selanjutnya, Perang Gerilya. Saat agresi militer Belanda II, 19 Desember tahun 1949, Panglima Besar Sudirman segera menerbitkan Perintah Pilak nomor 1 yang berbunyi TNI dan rakyat mulai saat ini melakukan perang gerilya. Meskipun sedang dalam kondisi sakit, beliau memimpin perlawanan rakyat semesta sampai Belanda menarik pasukannya dari wilayah Republik pada Juli 1949. Nah, selanjutnya di sini ada
kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Perundingan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda di kapal Amerika bernama Renville tanggal 8 Desember tahun 1947. Di atas gada kapal ini dilakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda, yang kemudian menghasilkan naskah persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Renville. Poster-poster propaganda Jepang untuk melancarkan berbagai bujuk rayu kepada bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu mereka dalam perang. Oke, sekarang kita ada di ruang masa Jepang. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. PETA merupakan pasukan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943. Nah, pendidikan tentara PETA dipusatkan di Bogor yang diberi nama Jawa Boy Gyogun Kanbu Resentan. Nah, di sini terdapat mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10. Nah, selanjutnya ada kain bagor yang dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah bawah pada masa kolonial Jepang. Selanjutnya ada seragam tentara PETA. Nah, di sini ada miniatur samurai Gunto. Ini juga ada foto-foto kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Nah, sekarang kita ada di ruangan seputar proklamasi. Nah, sebelum ada proklamasi, ada peristiwa yang namanya Rengas Dengklok, yang dimana Bung Hatta, Bung Karno, dan Ibu Fatmawati diculik ke Rengas Dengklok ini. Lalu adanya penyusunan naskah proklamasi. Selanjutnya yaitu bangsa Indonesia yang tunggu-tunggu, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang pengesahannya di Rumah Bung Karno, Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, lanjut di sini ada para wanita turut berperan untuk berjuang yang bergabung di LASU, yaitu Laskar Wanita Indonesia. Para wanita Indonesia itu menolong korban-korban perang seperti replika di sini. Nah, selanjutnya yaitu API, Angkatan Pemuda Indonesia, yang dibentuk para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Winka dengan wakil Koirong Soleh. Nah, replika terakhir yaitu Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam menentukan waktu proklamasi. Nah, peristiwa Rengas Dengklok aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda perkumpulan Menteng 31. Teks proklamasi dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia. Museum Juang 45 di Menteng memiliki banyak arti penting bagi bangsa Indonesia. Seperti museum tersebut menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah, sebagai pusat pendidikan sejarah bagi generasi muda, sebagai tempat untuk merawat dan melestarikan warisan sejarah bangsa Indonesia.
Wow. Mobil bermerek Imperial ini adalah mobil yang digunakan Presiden Soekarno saat terjadi peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Mobil RAV1 merupakan mobil sedan limusin merek Buick buatan Amerika yang dirilis pada tahun 1939. Mobil ini digunakan sebagai kendaraan dinas Presiden Soekarno. Pada mulanya, mobil ini digunakan oleh perusahaan Johan Johor, paman dari Muhammad Hatta, dengan maksud membantu mobilisasi perjuangannya dan menghindari perampasan dari pihak militer Jepang. Kereta kencana atau kereta kuda merupakan kendaraan khusus para raja, pejabat kolonial, dan bangsawan. Digunakan sebelum abad ke-20, biasanya digunakan untuk acara penting dalam sebuah kekuasaan di daerah tersebut.